Halo anak-anak, selamat pagi. Kemarin kita sudah mempelajari penjumlahan vektor dengan metode grafis, yaitu dengan cara mengukur ya. Kemarin ada dua metode dalam penjumlahan vektor dengan metode grafis, yaitu yang pertama menggunakan metode segitiga atau poligon dan yang kedua menggunakan metode jajar genjang. Nah, hari ini kita akan mempelajari lagi penjumlahan vektor dengan metode analisis atau dengan menggunakan rumus, bukan dengan mengukur. Nah, ada dua cara dalam metode analisis, yaitu yang pertama menggunakan rumus kosinus dan yang kedua itu menggunakan komponen vektor. Nah, hukum berhitung itu tidak berlaku pada operasi penjumlahan vektor. Untuk dua vektor sebidang berarah sembarang, resultannya dapat ditentukan secara analisis, yaitu dengan menggunakan rumus resultan. Nah, dasar dari menentukan rumus resultan dua vektor, yaitu dengan rumus kosinus dan rumus sinus pada suatu segitiga sembarang yang Anda pelajari dalam matematika wajib. Nah, kita langsung aja melihat ini ya untuk rumus kosinus. Misalnya ada vektor F1 berarah ke kanan dan vektor F2. Nah, antara vektor F1 dan F2 ini mengapit sudut alfa. Nah, kita disuruh menentukan jumlah resultan F1 tambah F2 ya. Nah, maka kita gambarkan dulu ya sketsa soalnya seperti ini. Vektor F1 dan vektor F2-nya membentuk sudut alfa, sehingga resultan F1 tambah F2 adalah diagonal dari bangun jajar genjang ini. Nah, untuk mencari resultan vektor itu menggunakan rumus kosinus ya, yaitu R sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 kali F2 cos alfa, dengan F1-nya adalah vektor gaya yang pertama ini vektor F1 dan F2-nya adalah vektor F2. Nah, kemudian untuk mencari rumus selisih vektornya, yaitu F1 kurang F2-nya adalah rumusnya S sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurang 2 F1 kali F2 cos alfa. Nah, untuk mencari arah resultan vektornya yaitu beta ini, untuk mencari besar beta ini yaitu menggunakan rumus sinus pada segitiga sembarang. Nah, rumusnya adalah R per sin alfa sama dengan F1 per sin alfa kurang beta sama dengan F2 per sin beta. Oke, kita langsung ke contoh soalnya aja supaya mudah dipahami ya. Jadi ini contoh ada dua buah vektor F1 dan F2 itu mengapit sudut 60 derajat. Kita disuruh menentukan besar dan arah resultannya terhadap sumbu X positif. Resultan dari F1 ditambah F2. Nah, kita gunakan rumus kosinus yang sudah kita pelajari tadi di atas ya. Dengan rumus resultannya adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos sudut yang diapit yaitu 60 derajat tadi. Nah, tinggal kita masukkan angkanya saja. F1-nya 8 Newton, F2-nya 12 Newton, dan cos alfanya atau cos sudut yang diapitnya adalah 60 derajat. Nah, di materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang trigonometri sudut istimewa, di mana kita tahu bahwa cos 60 derajat adalah setengah. Maka kita selesaikan dulu yaitu perkalian yang terakhir ini yang 2F1 F2 cos alfanya dulu kita selesaikan. Maka kita hitung dulu 2 dikali 8 dikali 12 adalah 192, dikali cos 60-nya adalah setengah. Nah, kita selesaikan dulu perkalian 192 dikali setengah ini, kemudian baru kita jumlahkan dengan 144 dan 64, sehingga hasil dari resultan F1 tambah F2 adalah akar dari 304 atau 4 akar 19 Newton. Nah, kemudian kita ingin mencari arah resultannya. Tadi rumus resultan adalah ini ya,
R per sin alfa atau sudut yang diapit di antara F1 dan F2 sama dengan F1 per sin alfa min beta ya, dan F2 per sin beta. Nah, untuk lambang sudut-sudut ini boleh bebas ya, kalian boleh menggunakan alfa, beta, atau theta, tergantung kalian mau menggunakan lambang yang mana. Intinya itu sama-sama sudut ya. Nah, kita lihat ya pada gambar contoh soal tadi ya, kalau kita gambarkan adalah menjadi seperti ini. Nah, kita disuruh menentukan arah resultan vektor F1 tambah F2 nya atau arah dari garis yang kuning ini. Nah, arahnya ini ibu tuliskan sebagai theta ya, nanti arahnya tuh theta itu berapa derajat gitu. Maka rumus yang di atas tadi, rumus sinus yang di atas tadi itu menjadi R per sin 60 derajat atau sudut yang diapit, kemudian sama dengan F1 per sin theta yang mau kita cari ini. Nah, kita masukkan angkanya yang sudah kita dapatkan tadi, resultannya adalah 4 akar 19, maka kita masukkan 4 akar 19 dibagi sin 60 derajat adalah setengah akar 3 sama dengan 8 dibagi sin theta. Nah, maka sin tetanya sama dengan ini, kita lakukan perkalian silang ya. 8 dikali setengah akar 3 dibagi 4 akar 19. Nah, ini kita hitung menggunakan kalkulator ya, menggunakan kalkulator scientific calculator. 8 dikali setengah akar 3 dibagi 4 akar 19 itu hasilnya adalah 0,4. Nah, sudut berapakah yang hasil sinnya itu 0,4? Maka kita gunakan kalkulator scientific ya, yaitu arc sin dari 0,4 diperoleh 22,3 derajat. Bagaimana cara menggunakan kalkulator scientific itu? Ya, yuk kita coba yuk mencari arc sinus dari 0,4 atau sudut berapakah yang hasilnya 0,4. Nah, jadi ini adalah tampilan dari kalkulator scientific yang bisa kalian download di Play Store ya. Banyak jenis dan macamnya, yang intinya itu sama aja ya, kalian mau download yang mana aja. Nah, kita coba tadi hitung yang 8 dikali setengah akar 3 ya kan, kayak gini. Kemudian ini kita kurung lah ya, kita kurung, kemudian dibagi dengan 4 akar 19. Kan ternyata benar hasilnya adalah 0,397 atau kita bulatkan menjadi 0,4. Nah, kemudian kita mau mencari sudut sin berapakah yang hasilnya 0,4. Maka cara mencarinya adalah kalian klik dulu, kalian tekan dulu tombol shift yang ada di kiri atas ini. Kemudian kita tekan tombol sin ini, kemudian masukkan angka 0,4-nya. Dan diperoleh adalah 23,57 atau dibulatkan menjadi 23,6 derajat. Jadi di sini kita peroleh bahwa arah dari resultan F1 tambah F2-nya itu adalah 23,6 derajat dari sumbu X positif. Nah, begitulah cara menggunakan kalkulator saintifik ya. Nah, sekarang kita menuju cara yang kedua, metode analisis cara yang kedua, yaitu menggunakan cara penguraian dan komponen vektor. Nah, misalnya ini ya, ada vektor F membentuk sudut alfa. Nah, maka vektor F ini kita uraikan searah sumbu X dan searah sumbu Y. Ya, searah sumbu X-nya menjadi Fx, searah sumbu Y-nya menjadi Fy. Nah, searah sumbu X ini karena menempel dengan sudut alfa, maka dia Fx itu sama dengan F cos alfa. Dan Fy-nya ini karena tidak menempel dengan sudut alfanya, Fy-nya, maka Fy-nya adalah F sin alfa. Cara mudah menghafalnya ya, kalau menempel dengan sudut tersebut,
maka dia cos, kalau tidak menempel itu sin, cara mudahnya. Nah, kemudian besar vektor f tersebut adalah menggunakan rumus Pythagoras ya, yaitu akar dari vektor searah sumbu x kuadrat ditambah dengan jumlah vektor searah sumbu y kuadrat. Jadi ini kan kalau vektor fy-nya kita pindahkan ke sini, ke antara garis f dan fx ini, maka akan membentuk segitiga siku-siku ya. Sehingga untuk mencari besar f-nya itu menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar dari jumlah vektor searah sumbu x dikuadratkan ditambah dengan jumlah vektor searah sumbu y dikuadratkan kemudian diakarkan. Nah, arah vektornya, vektor f yaitu alfa, arah alfanya ini mencarinya menggunakan rumus tan alfa. Tan alfa sama dengan jumlah vektor searah sumbu y dibagi dengan jumlah vektor searah sumbu x. Nah, contoh soalnya langsung ya. Ada 3 buah vektor, yaitu vektor f1 50 akar 2 Newton ke arah kanan sumbu x positif. Kemudian vektor f2-nya ke kiri atas membentuk 45 derajat terhadap sumbu y bernilai 150 Newton, dan vektor f3-nya adalah 50 akar 2 Newton ke arah bawah ya. Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menguraikan vektor-vektor ini ke arah sumbu x dan ke arah sumbu y. Nah, vektor f1 itu sudah berada di sumbu x, maka tidak perlu kita uraikan lagi. Vektor f3 juga sudah berada di sumbu y, maka tidak perlu diuraikan lagi. Namun, untuk vektor f2 ini, dia harus kita uraikan dulu ke arah sumbu x dan ke arah sumbu y-nya, karena dia belum berada pada garis sumbu x dan garis sumbu y. Maka kita uraikan dulu menjadi seperti ini ya. F2-nya menjadi F2X dan F2Y. Nah, nilai F2X-nya adalah F2 sin alfa. Seperti yang Ibu bahas tadi ya, kalau dia tidak menempel dengan sudut 45 derajatnya, maka kita anggap sebagai sin, F2 sin alfa. Dan F2Y-nya karena menempel dengan sudut 45 derajat, maka F2Y-nya sama dengan F2 cos alfa. Nah, tinggal kita masukkan aja F2-nya tadi diketahui 150, sin 40 sin alfanya yaitu sin 45 derajatnya adalah setengah akar 2. Diperoleh 75 akar 2 untuk F2X-nya. Untuk F2Y-nya juga sama, kebetulan nilai sin 45 dan cos 45 itu sama, yaitu setengah akar 2. Jadi, nilai F2Y-nya dapat 75 akar 2 Newton. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menentukan jumlah vektor yang berada di sumbu X dan jumlah vektor yang berada di sumbu Y. Nah, jumlah vektor yang searah dengan sumbu X adalah F1 dan F2X. F1-nya ke kanan, F2X-nya ke kiri. Maka resultan vektor searah sumbu X-nya adalah kanan dikurang kiri ya, yaitu F1 dikurang F2X. Dan hasilnya adalah min 25 akar 2 Newton. Untuk jumlah vektor searah sumbu Y berarti atas dikurang bawah ya. Yang ke atas adalah F2Y, yang ke bawah adalah F3, maka F2Y dikurang F3. Hasilnya adalah jumlah vektor searah sumbu Y, ini maaf ya typo sedikit ya. Ini jumlah vektor searah sumbu Y harusnya, yaitu 25 akar 2 Newton. Nah, kemudian sudah ketemu jumlah vektor searah sumbu X dan searah sumbu Y-nya, maka kita bisa menentukan resultan ketiga vektor tersebut, yaitu dengan rumus Pythagoras tadi, yaitu akar sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Masukin sigma fx-nya adalah min 25 akar 2 dikuadratin, sigma fy-nya yang typo ini ya adalah 25 akar 2 dikuadratin. Nah, 25 dikuadratin itu kan 625. Terus akar 2 dikuadratin kan menjadi 2.
berarti 625 dikali 2 yaitu 1250 ditambah 1250 yaitu 2500, kalau diakarkan menjadi 50 Newton. Jadi resultan dari vektor F1, F2 dan F3 nya adalah 50 Newton. Kemudian kita mau menentukan arah dari resultan vektor tersebut menggunakan rumus tan alfa sama dengan jumlah vektor searah sumbu Y dibagi jumlah vektor searah sumbu X. Jumlah vektor searah sumbu Y tadi adalah 25 akar 2 dan jumlah vektor searah sumbu X tadi adalah min 25 akar 2. Sehingga tan alfa sama dengan min 1. Tan berapakah yang hasilnya min 1? Tan berapakah yang hasilnya min 1? Kita bisa cari menggunakan scientific calculator ya. Pertama tekan shift dulu, kemudian tekan tan, kemudian dia tadi minta min 1 ya, min 1. Hasilnya adalah min 45 derajat. Nah, tapi kita lihat dulu ya, dia berada di kuadran berapa. Kita lihat, kalau FY-nya positif, berarti kan ke atas FY-nya ya, dilihat dari gambar ini ya. FY-nya kan positif, berarti FY-nya ke atas. Kemudian Fx-nya bernilai negatif, berarti ke kiri. Sehingga dia berada di bagian kuadran 2 ya, resultannya itu. Nah, di kuadran 2 berarti adalah 180 min 45 derajat tadi. Sehingga arahnya adalah 135 derajat dari sumbu X positif. Nah, seperti kita tahu di materi sebelumnya, tan dari 135 derajat itu sama dengan tan dari 180 dikurang 45 derajat atau sama dengan tan 45 derajat. Tan 45 derajat itu adalah 1, tapi karena di kuadran 2 nilai tannya itu bernilai negatif, sehingga hasil tan dari 135 derajat adalah min 1. Nah, begitu ya. Semoga kalian paham dan mengerti ya. Bagaimana kalau dia berada di kuadran 3? Maka 180 ditambah 45 ya. Begitu kan kemarin? Atau kalau dia di kuadran 4, berarti 360 dikurang 45. Oke, semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Jika ada pertanyaan, kalian jangan segan-segan untuk bertanya dengan Ibu melalui Japri atau menggunakan WA ya. Boleh, tanya langsung juga boleh. Tetap semangat dalam belajar, semoga kalian tetap sehat ya. And keep the spirit high. Bye-bye.